Omo Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Faiza dengan NIM 2421023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ilmu mantik. Sekian. Pengertian atau ta'rif ilmu mantik telah dirumuskan oleh para ulama dengan rumusan yang bervariasi, meskipun maksudnya sama, yaitu mengungkapkan makna sebagai suatu kata yang dibakukan untuk nama suatu disiplin ilmu. 1. Mantik adalah tatanan berpikir yang dapat memelihara otak dari kesalahan berpikir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Suatu alat yang mengatur kerja otak dalam berpikir agar terhindar dari kesalahan. Selain merupakan ilmu kecermatan praktis, selanjutnya yaitu 3. Ilmu pembahasan objek, pengetahuan, tasawur, dan tasdik. Untuk mencapai interaksi dari kedudukan atau suatu pemahaman yang dapat mendeskripsikan tasawur dan tasdik dari 3 pengertian di atas yang penuturannya bersifat fungsional dan operasional, dapatlah disimpulkan bahwa mantik adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan berpikir benar berkenaan dengan objek berpikir untuk memperoleh kebenaran atau hak. Pengertian ilmu mantik berasal dari bahasa Arab yang artinya nakoto, yang berpikir, orang yang berpikir, maktukun, dan yang dipikirkan. Mantik disebut pula sebagai ilmu logika, berasal dari kata sifat dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata benda, yaitu logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Jadi menurut etimologi, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa, dan berpikiran itu sendiri adalah suatu kegiatan jiwa untuk memenuhi pengetahuan. Adapun definisi, banyak macam-macam, di antara lain yaitu mantik itu adalah ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid. Bisa dikatakan juga menjadi ilmu logika atau suatu cabang filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran supaya orang-orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Jelas logika membuat asas dan aturan-aturan yang membantu orang untuk berpikir benar. Mantik juga bisa dikatakan tentang ilmu tentang undang-undang berpikir, ilmu untuk mencari dalil, ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus, ilmu membahas undang-undang umum untuk pikiran, alat yang merupakan untuk undang-undang, dan ilmu pengetahuan tentang karya atau akal budi. Tujuan mempelajari ilmu mantik yaitu keistimewaan manusia dengan segala binatang adalah karena dengan akalnya ini ia berpikir untuk sampai kepada sesuatu yang belum ia ketahui. Dan dengan akalnya itu pula ia mengetahui keberadaan dan rahasia-rahasia alam. Menurut tabiat, didorong untuk berpikir dan menggunakan pikiran itu selama hidupnya. Anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan kemampuan akalnya, hanya saja pikiran itu tidak selamanya membawa kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kadang ia salah tanpa disadari dengan sengaja, sehingga keliruan antara yang benar dengan yang salah
dan akibat membawa kepada pengetahuan yang tidak benar. Maka, agar manusia aman dan tidak keliru, pengetahuan selamat diperlukan adanya peraturan-peraturan yang memberikan pedoman di dalam pikiran itu. Dalam pedoman itu dinamakan adalah ilmu apa? Ilmu mantik. Dengan demikian, maka tujuan mempelajari ilmu mantik ialah agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuan berpengetahuan selamat dari kesalahan. Faedah ilmu mantik. Faedah untuk mempelajarinya itu yang pertama yaitu menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, menambah daya pikir abstrak dan dengan demikian melatih, mengembangkan daya pikir dan menimbulkan disiplin intelektual, mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang memperoleh otoritas, mendidik kekuatan akal pikiran, mengembangkan sebaik-baiknya dan melatih kebiasaan. Sejarah perkembangan ilmu mantik. Apabila mau meneliti perkataan orang-orang dahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataan penuh dengan mantik. Hanya saja yang belum terhimpun seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Permasalahan belum tersusun, bab per bab, dan metode belum sistematis, sehingga lahirnya di Yunani suatu aliran yang disebut sofisma pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi yang berusaha menurunkan tata kehidupan masyarakat agama dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran dengan menggunakan kodliyah yang menipu palsu, seperti yang dikatakan yang indah ialah apa yang dilihat dan yang jelek ialah apa yang kelihatannya jelek. Apa yang dianggap seseorang benar itulah benar, dan apa yang dianggap seseorang bohong itulah bohong. Mereka tidak mempunyai ukuran mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong. Setiap orang mengukur kebenaran itu menurut dirinya masing-masing, dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak gunanya bagi dirinya. Terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles dan para ilmuwan-ilmuwan terdahulu membimbing akal menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, menempuh metode soal jawaban dan diskusi dengan murid-muridnya, sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usaha sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. Menurut pakar ilmu mantik, ilmu ialah idraku majhuli ala jihati yakini awid doni idrakan yutabiku waqi'i au yukhalifu. Mengetahui sesuatu yang belum diketahui baik dengan yakin maupun dengan perkiraan yang kuat, baik pengetahuan itu mempunyai dan kenyataannya atau tidak. Berdasarkan definisi tersebut, maka di bawah ini bisa dikemukakan apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh, dia tahu serta yakin bahwa sesuatu itu manusia dan ternyata memang manusia, maka pengetahuan itu disebut dengan pengetahuan yang yakin sesuai dengan bukti. Apabila seseorang itu hanya menyangka atau memperkirakan
memperkirakan saja bahwa itu manusia dan kenyataannya itu memang manusia, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan yang dhani, yang sesuai dengan bukti. Selanjutnya, apabila ada seseorang yang melihat sesuatu dari kejauhan dan yakin bahwa ia adalah manusia yang ternyata bukan manusia tetapi kambing semisal, maka pengetahuan itu disebut dengan pengetahuan yang yakin, yang tidak sesuai dengan bukti. Apabila seseorang itu hanya menyangka saja bahwa sesuatu itu adalah manusia dan ternyata memang bukan manusia, maka pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan zani yang tidak sesuai dengan bukti. Sesuai dengan penjelasan ta'rif definisi yang tadi saya sebutkan, maka keyakinan orang dahulu merupakan bumi. Seperti bumi itu datar, bukan bulat, adalah termasuk ilmu yang yakin tidak sesuai dengan bukti. Jadi meskipun ilmu itu tidak sesuai dengan bukti, menurut definisi yang tadi saya sudah sebutkan, itu tetap disebut ilmu. Selanjutnya yaitu pembagian tentang ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi dua, tasawur dan tasyik. Tasawur dan tasdik. Tasawur ialah hasil yang diusahakan oleh akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh atau diketahui hakikat-hakikat yang tunggal atau mufrad. Dengan kata lain, mengetahui hakikat yang mufrad seperti Ahmad, rumah, kuda, pohon, kambing, itu adalah sebuah kata-kata yang mufrad. Selanjutnya yaitu tasdik, ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara kedua mufrad, baik hubungan yang menetapkan atau meniadakan, seperti Muhammad Abduh membangkitkan gerakan Islam modern Indonesia, negara kaya, nah seperti itu. Selanjutnya pembagian tasawur dan tasdik. Masing-masing dari tasawur dan tasdik itu dibagi menjadi dua, yaitu bahdiki yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran atau dengan kata lain mudah dimengerti, seperti lapar, dingin, haus gitu. Yang selanjutnya yaitu nazari yaitu yang sesuatu yang membutuhkan kepada pemikiran seperti hakikat listrik, roh, radio, dan sebagainya. Contoh tasdik yaitu berupa alam yang baru, orang yang mati akan dibangkitkan dari kubur, itu seperti itu. Yang izin mana? Pembagian mufrad dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu isim, yang lafadznya mufrad mengandung pengertian yang bebas dari zaman, pengertian yang tidak ada hubungannya dengan masanya. Contohnya seperti masjid, sungai, lampu, Jakarta, ali, pohon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kalimat atau lafadz mufrad yang mengandung arti menunjukkan dalam sesuatu di antara tiga masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contohnya menulis, berdiri, pergi, belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu adat yaitu lafadz mufrad yang menunjukkan sesuatu makna yang tidak dapat dipahami dengan sendiri tanpa dihubungkan dengan yang lain. Contohnya dari, atas, kepada gitu. Pembagian murakab. Kalau murakab itu murakab tam, murakab nakis. Kalau murakab tam adalah yaitu susunan lafadz yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya. Contohnya Soeharto adalah presiden RI yang kedua. Yang kedua, selanjutnya Abu Ja'far Al-Mansur adalah pendiri Daulat Bani Abbasiyah.
Untuk yang kedua yaitu murakab nakis, sesuatu lafadz yang tidak diberikan secara kesempurnaan sehingga karena adanya ketidakpuasan. Contohnya seperti kitab tebal, kitab merah, sisi segitiga gitu. Untuk selanjutnya yaitu pembagian murakab. Murakab tam itu dibagi menjadi dua, yaitu murakab qadriyah ialah setiap susunan kata yang mengandung kemungkinan berat dan berbohong pada zatnya. Contohnya udara yang bersih menyegarkan badan. Kebersihan pokok pangkal kesehatan. Murakab insya'i ialah setiap susunan kata yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan karena terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan, dan seruan. Contohnya seperti pergilah kamu ke pasar membeli ikan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Pembagian murakab insya'i ini tidak termasuk dalam pembahasan ilmu mantik. Yang selanjutnya yaitu kulli dan juz'i. Isim dipandang dari segi mafhumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kulli, yaitu lafadz mufrad yang dapat dan sesuai untuk mengandung satuan-satuan yang banyak seperti sungai, burung, binatang, sekolahan, murid, dan sebagainya. Kalau yang juz'i itu yaitu lafadz mufrad atau tunggal yang tidak sesuai dengan maknanya. Yang mufradnya tadi untuk ikut serta afrod yang banyak seperti Jakarta, Sumatera, Mesir, Mekah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu al-musahhal atau al-mandul dan al-adami. Isim dipandang dari segi ada atau tidak ada. Adanya maklul dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musyaqqal yang artinya isimnya menunjukkan kepada sesuatu yang ada atau sifatnya nyata, dapat disaksikan dan dilihat. Contohnya seperti Muhammad, Ahmad, manusia, kuda, sebagainya. Contoh sifat yang nyata, alim, kuat, lemah, pendek gitu, dan sebagainya. Al-ma'dul yaitu suatu lafadz yang menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ada, baik merupakan suatu zat maupun sifat, seperti tidak berani atau tidak kuat atau tidak mulia, tidak hadir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adami. Yang ketiga itu adami, yaitu lafadz yang menunjukkan tiada sesuatu sifat dari sesuatu maudhu atau subjek yang seharusnya maudhu itu sesuatu sifat yang tidak botak atau buta, tuli, mandul, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu al-fahmu dan al-masadaq. Setiap lafadz kulli mempunyai 2 segi dalam penunjukan. Pertama, menunjukkan kepada maknanya, seperti lafadz insan menunjukkan kepada hewan yang berpikir, dan kedua, penunjukan kepada satuan-satuan yang sesuai padanya, yaitu makna tersebut. Adapun makna yang menunjukkan kepada lafadz kulli disebut mafhum, hakikat atau mahiyah. Satuan-satuan yang sesuai dengan makna tersebut dinamakan masadaq. Apabila kita melihat mafhum kulli seperti kata ikan, maka tampaknya bahwa kata ikan tersebut sesuai dengan afrod atau sesuatu dari satuan dari ikan baik ikan laut maupun ikan sungai. Tetapi apabila kita tambahkan mafhum ikan itu
sifatnya laut, semisal dengan mengatakan ikan laut, maka penambahan itu tidak akan lagi sesuai dengan apa yang tadinya sesuai dengan kata tersebut dari satuan-satuannya. Jadi jelas apabila mafhum kulli bertambah maka masodoknya berkurang, dan apabila mafhum berkurang maka masodoknya bertambah. Atau dengan kata lain, qayyid itu ikatan, akan sedikit masodoknya. Yang selanjutnya yaitu taqabul adadain. Contohnya hitam dan putih, panas dan sejuk, duduk dan berdiri, panjang dan pendek. Dari contoh-contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa hitam putih tidak mungkin berkumpul dalam satu barang dan dalam satu waktu, tetapi bisa lenyap kedua-keduanya dalam satu waktu karena adanya keadaan yang lain. Dengan demikian maka definisi al-adain ialah kedua keadaan yang ada dan yang tak dapat berkumpul kedua-duanya dalam satu waktu, tetapi kemungkinan kedua-duanya itu tidak hilang semua dalam waktu itu juga karena adanya keadaan yang lain dari keduanya. Yang selanjutnya yaitu taqabul al-mutadayifain. Contohnya kalau yang ini berarti suami istri, bapak dan anak, guru dan murid. Dari contoh-contoh tersebut tampaklah bahwa suami tidak mungkin ada menurut akal tanpa istri. Yang selanjutnya yaitu al-kulliyat al-khamis. Al-kulli zapi dibagi menjadi 3, yaitu lafadz kulli yang sempurna yaitu mahiyahnya dan hakikatnya, mustarak yang afradnya itu demikian ini disebut juga nau. Contohnya seperti lafadz manusia itu sesuai dengan hakikatnya yaitu pada binatang berpikir, dan mustarak afradnya itu yaitu Khalid, Abu Bakar, dan Ahmad dan sebagainya. Lafadz kuli dan bagiannya mahiyah sesuai dengan lafadz kuli itu dan sesuai dengan yang lainnya. Yang demikian ini disebut jenis. Contoh hewan-hewan ini merupakan bagian dari hakikat manusia. Hakikat manusia berbagai macam dan dalam sama hakikatnya. Yang selanjutnya yaitu lafadz kuli atau mahiyah, merupakan ciri yang khas bagi lafadz-lafadz itu yang membedakan afrad-afradnya dari berbagai afrad hakikat yang lainnya yang sama dalam jenis. Yang demikian disebut fasol. Contohnya yang berpikir ini merupakan bagian dari hakikat manusia yang khususnya membedakan bagian afradnya yang berbeda dalam hakikat yang lain dengan sama dalam segi kemewahan. Dan demikian pembagian kuli dibagi menjadi 3, yaitu nau, jenis, dan fasol. Adapun kuli irdi dapat dibagi kepada lafadz kuli yang khususnya bagi mahiyah tidak bisa disifati kecuali oleh afradnya seperti tertawa dan maupun belajar bahasa. Nisbah kepada manusia yang demikian ini dinamai khashah. Lafadz kuli yang mustarak antara nahiyah dengan yang lain seperti putih, nisbah kepada manusia lafadz putih ini bisa disifati kepada manusia dan bisa juga kepada yang lain. Yang demikian itu disebut irdiam. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pembagian kuli ada 5, yaitu nau, jenis, fasol, hashah, dan irdiam. Pembagian ini menurut pakar ilmu mantik disebut dengan al-kulliyat al-khams.
Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nau ialah lafadz kuli yang sesuai dengan afrod-afrodnya yang bernaungan dalam suatu hakikat. Yang bernaungan dalam di bawah kuli yang lebih umum daripada seperti manusia. Manusia itu sesuai dengan untuk Ahmad, Husain, Nuruddin, Ali dan sebagainya. Dengan hakikatnya lagi pula bernaungan di bawah kuli yang lebih umum dari manusia yaitu hewan. Jenis ialah merupakan kuli yang sesuai untuk afrod-afrodnya hakikat yang bermacam-macam dan lafadz kuli yang bernaungan di bawah kuli yang lebih khusus daripadanya. Seperti lafadz hewan ini sesuai untuk manusia dan juga untuk lainnya. Dari berbagai hewan seperti sapi, kuda, dan yang lainnya ini semuanya itu merupakan kuli yang lebih khusus daripada hewan. Fasal ialah sesuatu sifat yang sejumlah sifatnya zatinya itu membedakan antara afrod hakikat yang satu dengan afrod hakikat yang lain yang sama dalam jenis seperti berpikir, nisbah kepada manusia. Kata berpikir ini merupakan sifat yang membedakan afrod manusia dengan afrod kuda, sapi, dan yang lainnya dari afrod yang sama di dalam jenis yaitu hewan. Al-hasah ialah sesuatu sifat yang sejumlah sifatnya itu irdi yang disifatkan kepada afrod hakikat yang satu seperti mampu belajar bahasa, nisbah kepada manusia. Kemampuan untuk belajar bahasa ini merupakan sifat yang khusus bagi afrod manusia. Irdi'am ialah sesuatu sifat yang beberapa sifat irdi yang disifatkan kepada afrod hakikat yang bermacam-macam seperti hitam nisbah kepada manusia. Sifat hitam ini bukanlah khusus untuk afrod manusia, tetapi untuk lainnya selain manusia. Pembagian jenis dibagi menjadi 3 yaitu bagian jenis qarib ialah kuli yang di bawah tidak ada jenis, sedangkan di atasnya ada beberapa jenis. Contohnya seperti hewan, di atas hewan ini ada jims yang berkembang, jims ini atau dan jauhan. Sedang di bawahnya tidak ada jenis kecuali berbagai nau yang bermacam-macam hakikat seperti manusia, kuda, kambing, kucing dan sebagainya. Jenis mutawasid atau menengah ialah kuli yang di atasnya ada jenis dan di bawahnya juga ada jenis. Contohnya jim sinai yang berbeda berkembang, nisbah kepada hewan dan jisim. Jenis ali atau bait yang tinggi dan jauh ialah suatu jenis yang tak ada yang lain di atasnya tetapi bawahnya ada jenis. Contoh jauhar, di bawah jauhar ini ialah jisim yang berkembang dan hewan. Selanjutnya yaitu pembagian nau. Nau dapat dibagi menjadi 2 yaitu nau hakiki ialah lafadz kuli yang bernaung di bawah jenis dan afrod-afrodnya itu sesuai dengan hakikat. Contohnya manusia, kata manusia bernaungan di bawah hewan. Nau idofi ialah lafadz kuli yang bernaungan di bawah jenis baik afrod-afrod sesuai dengan hakikat atau tidak seperti hewan. Kata ini bernaungan di bawah jisim, nami dan afrodnya itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi kata hewan ini bisa dikatakan nau nisbahnya kepada jisim dan bisa dikatakan jenis nisbah kepada manusia, harimau, kambing dan sebagainya. Oleh karena itu maka ia dinamakan dengan nau idofi. Yang selanjutnya yaitu pembagian nau idofi. Nau idofi dibagi menjadi 3 yaitu nau safil, nau mutawasithah, nau ali. Nau safil sendiri ya nau yang di bawahnya tidak ada kuli apapun kecuali afrod-afrodnya jusyah seperti manusia. Nau mutawasithah ialah nau yang di bawahnya ada nau dan di atasnya ada nau seperti hewan dan jisim. Nau ali ialah nau yang di atasnya tidak ada kuli apapun kecuali jenis ali seperti jisim dan seperti jisim ia tidak ada kecuali jauhar.
Yang selanjutnya yaitu pembagian fasal yang dibagi menjadi dua, yaitu lafadz yang membedakan afrod-afrodnya sesuai dengan hakikat dari afrod yang lain, dan perbedaan di dalamnya jenis yang lebih dekat, seperti berpikir. Perkataan berpikir merupakan perkataan yang membedakan manusia dan jenis yang dekat, yaitu hewan. Fasal yang demikian disebut fasal yang dekat atau qarib. Yang selanjutnya yaitu fasal yang jauh atau ba'id. Ialah sesuatu lafadz yang membedakan suatu afrad hakikat, dan afrad hakikat ini yang ada bersamaan pada jenis yang jauh, seperti bergerak dan kehendak. Dalam mentakrifkan manusia, manusia ialah binatang yang kehendak perkataannya berkenaan ini sama dengan binatang lainnya dan jenisnya dan yang jauh. Oleh karena itu dinamakan yang demikian ini dengan fasal ba'id. Temen mikir koyone rapi didelok deh. Apa? Koyone rapi didelok. Ini kan terus awal tema itu bisa. Yang kedua yaitu al-ta'rif dan al-qasari. Al-ta'rif dan kepentingan. Sebenarnya iktidal yang merupakan pokok pembahasan ilmu mantik itu tidak akan bisa diperoleh tujuan yang dimaksud kecuali apabila lafadz-lafadz tersusun daripadanya. Iktidal tersebut diketahui dengan sebenar-benarnya, dan hal itu bisa mengtakrif lafadz tersebut, menerangkan yang belum jelas, membatasi maknanya menjadikan perbedaan dan dalam pemikiran dengan perbedaan yang jelas dari yang lain. Namun manusia itu berbeda dalam batas-batas memahami dan kadar batas makna-makna, padahal dalam bahasa mereka itu sama. Oleh karena itu perlu kita berpegangan kepada ta'rif ilmu mantik, yaitu ta'rif yang membatasi mafhum kuli dengan batasan yang terang dan membedakan dari beberapa yang lain dengan perbedaan yang jelas. Serta demikian ta'rif ialah suatu cara atau alat untuk mengenalkan, memahami tentang pengertian afrod yang untuk menggambarkan yang sejelas-jelasnya terhadap afrod itu. Ibrahim ayat 27. Pembagian ta'rif yang dangkal menggunakan kulidati saja, semua atau sebagian tersebut dengan ta'rif bilhaq. Ta'rif bilhaq ada dua macam, yaitu ta'rif ini menggunakan semua kulidati yang dekat daripadanya tersusun hakikat sesuatu yang dimaksud, maka ta'rif ini disebut hak tam, seperti mengtakrifkan manusia dengan binatang yang berpikir. Apabila ta'rif ini digunakan sebagian kulidati yang dekat dan sebagian kulidati yang jauh, hanya menggunakan sebagian kulidati yang dekat, maka ta'rifnya disebut juga hak nakis, seperti mengtakrifkan manusia dengan gising yang tidak berpikir, atau manusia ialah berpikir saja. Ta'rif ada kalanya menggunakan sebagian kulidati dan sebagian kuli irdi. Disebutkan dengan ta'rif birasam. Ta'rif birasam ada dua, yaitu ta'rif menggunakan kulidati yang dekat, sebagian kuli irdi yang khasah. Sebagian ta'rifnya disebut rostam, seperti mengtakrifkan manusia dengan binatang yang terdiri tegak dengan dua kaki atau yang mampu mempelajari bahasa. Apabila ta'rif menggunakan sebagian kulidati yang jauh dan sebagian kuli irdi khasah yang menggunakan kuli irdi khasah saja, maka ta'rifnya disebut ros nakis,
seperti mentakrifkan manusia dan jisim yang tertawa atau manusia ialah bisa tertawa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa takrif mempunyai 4 bagian: hak tam, hak nakis, rostam, dan rosnakis. Hak tam yaitu takrif yang menggunakan jenis dekat dan fasal dekat. Hak nakis adalah takrif menggunakan jenis jauh dan fasal dekat atau fasal yang dekat saja. Selanjutnya rostam yaitu takrif yang menggunakan jenis jauh dan fasal dekat atau takrif yang menggunakan jenis dekat dan hasah kalau yang rostam. Yang selanjutnya rosnakis yaitu takrif yang menggunakan jenis jauh dan hasah saja. Takrif bil hasah ialah takrif yang al-lafdi atau takrif yang al-lafdi yaitu takrif yang menerangkan lafadz dengan lafadz yang lebih jelas, seperti menerangkan ketela dengan ubi, sungai dengan kali. Takrif misal itu kan contoh ya, seperti mentakrifkan lafadz kuli dengan manusia, mentakrifkan fa'il. Contohnya ja'a Muhammad. Ja'a wis teka sapa Muhammadun, Muhammad. Telah datang Muhammad. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ta'rif. Di dalam ta'rif disyaratkan sebagai hal berikut: hendaknya ta'rif sesuai dengan setara dengan yang dita'rifi, jami' mani, maka tidak boleh ta'rif itu lebih luas dari yang dita'rifi, karena hal itu tidak menolak maksudnya, afrod-afrodnya, dan sebenarnya bukan mu'araf ya yang dita'rifi, karena tidak boleh sempit daripada yang dita'rifi, karena hal itu tidak akan mencakup semua afrod-afrod yang dalam mu'araf. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengtakrifi isim dengan kalimat yang menunjukkan kepada makna ta'rif ini lebih luas dari yang ditakrifi, sehingga fi'il juga masuk di dalam. Demikian pula kita tidak boleh mengtakrifi manusia dengan hewan yang bisa membaca menulis, karena ta'rif ini lebih sempit daripada yang ditakrifi, sehingga tidak masuk di dalamnya manusia yang buta huruf. Hendak ta'rif itu lebih jelas di tarifi sehingga sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yaitu menjelaskan hakikat yang ditakrifi. Tidak boleh mengtakrifi sesuatu yang ditakrifi yang sama jelasnya atau lebih sama daripada ditakrifi, seperti mengtakrifi genap adalah bilangan yang lebih ganjil dengan 1, maka ganjil ditambah 1 dengan genap yang sama. Kedudukan manusia sama lain tidak terang. Demikian pula mengtakrifi hawa atau udara dan jisim yang halus yang menyerupai nyawa. Hendaklah takrif itu sunyi dari daur, seperti A melahirkan si B, si A melahirkan si B, dan si B melahirkan si C, dan seterusnya. Hendaklah takrif itu sunyi di majas, seperti tidak boleh mengtakrifi ilmu dengan lautan yang menghilangkan orang kehausan. Demikian pula harus sunyi dari lafadz yang mustarak, yang artinya suatu lafadz yang mempunyai beberapa makna, seperti mengtakrifi dengan ain. Kata ain ini mengandung beberapa arti. Pertama yaitu mata air, matahari, mata manusia, mata uang, dan atau hakikat sesuatu. Tetapi apabila majas dan lafadz mustarak itu tidak qarinahnya yang demikian, itu boleh, seperti mengtakrifi ilmu dengan lautan yang menghilangkan kebodohan manusia, dan mengtakrifi air dengan mata air yang mengalir
dan sebagainya. Selanjutnya pembagian tentang qadliyah. Ta'rif qadliyah apabila diperhatikan contoh-contohnya ini api panas, hawa sejuk, minuman segar, pintu terbuka dan sebagainya, maka akan dipadati pada sebagian contoh tersebut susunan kalimat berita yang dimengerti dengan sempurna dan hukumnya berita tersebut boleh dikatakan benar kalau sesuai dengan bukti dan bohong kalau tidak sesuai dengan bukti. Dengan demikian maka berita itu mengandung benar dan bohong. Dan setiap susunan kalimat berita menurut contoh-contoh tersebut di dalam mantik disebut qadliyah. Kadang-kadang qadliyah ini bersumber dari seseorang yang membawa beritanya tidak mengandung kebohongan hingga dianggap beritanya itu tidak sama sekali, tetapi ketiadaan mengandung beritanya itu bohong adalah tinjauan dari segi yang mengatakan bukan zatnya. Berita tersebut sebagian qadliyah itu kadang timbul dari orang yang membawa beritanya itu benar sehingga dikatakan bohong melihat kepada yang mengatakan. Selanjutnya yaitu pembagian qadliyah. Qadliyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu qadliyah hamliyah, qadliyah syartiyah. Qadliyah hamliyah yaitu qadliyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dan mufrad lainnya, seperti penyakit ilmu ialah lupa, besi merupakan logam yang bermanfaat, emas merupakan logam yang mahal. Qadliyah syartiyah yaitu suatu qadliyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan qadliyah yang satu dengan qadliyah lainnya disertai dengan salah satu adat dan syarat, seperti apabila mahasiswa bersungguh-sungguh maka ada harapan kuat untuk sukses. Terus apabila matahari terbit maka timbullah pagi atau siang. Selanjutnya yaitu qadliyah hamliyah, yaitu tersusun dari 3 juz bagian. Yang pertama yaitu mahkum alaih, yaitu mubtada, fa'il, naibul fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik disebut maudhu. Mahkum bih yaitu khabar atau fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik itu mahmul. Lafadz yang menjadi alat penghubung antara maudhu dan mahmul yang disebut dengan rabitah. Lafadz penghubung itu ialah dhamir fasal, seperti Aliyun huwa fahimun, Ahmad kana katiban. Akan tetapi di dalam suatu qadliyah kadang-kadang itu rabitah itu dihilangkan karena dianggap itu sudah terang bahwa antara maudhu dan mahmul itu tidak ada hubungannya walaupun tanpa rabitah atau contoh. Contohnya itu semisal al-yada'u ulya khair minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aduan akilan khairu min sadiqin jahilin. Musuh yang cerdik lebih baik daripada teman yang bodoh. Qadliyah tanpa rabitah seperti tersebut di atas dinamakan qadliyah sunaiyah, sedangkan rabitah dinamakan sulasiyah, seperti Izzudaini huwa mujtahid. Izzuddin adalah orang yang bersungguh-sungguh. Muhammad Jalalu kana dharifan. Muhammad Jalal adalah orang yang pintar. Pembagian qadliyah hamliyah. Qadliyah hamliyah dilihat dari segi mahmulnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mujabah dan sholibah. Mujabah yaitu qadliyah yang di dalamnya diterapkan hukum adanya mahmul untuk maudhu. Contohnya seperti Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Belawan pelabuhan berdagang terpenting di Indonesia.
Khalid menulis di papan tulis. Kalau yang salibah yaitu sesuatu qadliyah yang di dalamnya diterapkan hukum, tidak ada mahmul atau maudhu. Contohnya seperti tidak seseorang pun, ini ya kalimatnya contohnya, tidak seseorang pun hadir di sekolah. Tidak semua bangsa Indonesia itu bodoh terhadap hak-haknya. Yang selanjutnya yaitu qadliyah hamliyah. Dari segi maudhu dibagi kepada, berarti ada syahiyah, ada muamalah, ada kuliah, ada juz'iyah. Yang pertama yaitu syahiyah, yaitu artinya qadliyah yang maudhu, yang merupakan suatu yang tertentu yang atau terbatas atau salah atau isimnya ma'rifat atau yang tujuh. Contohnya seperti Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia. Muhammad itu rajin, Muhammad duduk. Untuk selanjutnya contohnya lagi rumah itu ditempati. Kalau yang semisal yang muamalah itu muamalah sendiri artinya suatu qadliyah yang maudhu'nya lafadznya itu kulli, tetapi tidak diterangkan apakah hukumnya itu berlaku untuk seluruh isi lafadz kulli atau hanya sebagian isi lafadz kulli. Contohnya ini gini, manusia dapat menerima pelajaran tertinggi. Contohnya lagi, bahwasanya logam itu dapat berkembang dengan panas. Kalau yang kuliah itu suatu qadliyah yang maudhu, lafadz kuliah itu qadliyahnya itu tersebut berlaku untuk seluruh afrad maudhu. Contohnya semua manusia mempunyai akal pikir, semua manusia membutuhkan makanan. Juz'iyah yaitu suatu qadliyah yang maudhu, lafadz kulli seperti hukum qadliyah tersebut hanya berlaku untuk sebagian afrad maudhu. Contohnya seperti sebagian manusia penyair atau penyanyi, sebagian manusia pedagang. Sebagian pakar ilmu mantik qadliyah, sahiyah tidak dimasukkan ke dalam hukum qadliyah kuliah, sedangkan yang lain itu dimasukkan. Adapun qadliyah muamalah maka bisa dimasukkan ke dalam qadliyah kuliah juz'iyah. Tetapi yang sesuai adalah dihukumkan kepada qadliyah juz'iyah. Dengan demikian maka qadliyah muamalah dimasukkan ke dalam qadliyah juz'iyah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pembagian qadliyah hamliyah tadi yang sudah diterangkan ya, dilihat dari segi maudhu'nya hanya ada dua bagian, yaitu qadliyah kuliah dan qadliyah juz'iyah. Sedangkan kalau dilihat dari segi mahmulnya maka ada dua bagian pula, yaitu mujabbah dan sahilibah. Jadi dapat disimpulkan bahwa qadliyah hamliyah itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mujabbah kuliah, mujabbah juz'iyah, shalibah kuliah, dan shalibah juz'iyah sebagai gambaran ringkasan dalam materi tersebut. Menurut Farabi, Aristoteles, peletakan dasar ilmu logika Yunani dikenal sebagai sang guru pertama. Sedangkan Al-Farabi, filosof Islam pertama kali digelari dengan sang guru kedua. Gelar ini memberikan karena perhatian yang sangat besar terhadap logika, serta pemahaman dan komentar-komentarnya yang cerdas terhadap karya-karya logika Aristoteles. Di samping itu, Al-Farabi adalah orang yang pertama di kalangan umat Islam mempunyai perhatian dalam mengklasifikasikan ilmu, menjadikan logika sebagai alat untuk pendahuluan bagi semua ilmu dan dasar bagi seluruh pemikiran. Kedudukan logika dari semua ilmu rasional, seperti kedudukan tata bahasa dari semua ilmu rasional, seperti kedudukan tata bahasa dalam ilmu bahasa, maka orang tidak dapat mempergunakan logikanya
yang baik tanpa ilmu logika, sebagaimana ia tidak dapat berbahasa yang baik tanpa menguasai ilmu tata bahasa. Namun, Al-Farabi membedakan antara tata bahasa dan logika. Tata bahasa menurutnya hanya berkaitan dengan kata-kata, sedangkan logika berkaitan dengan arti dari kata yang merupakan penjelmaan makna. Tata bahasa selalu berkenaan dengan aturan bahasa, sementara bahasa itu berbeda-beda. Lain halnya dengan logika yang berkaitan dengan pemikiran manusia, maka ia akan selalu sama di mana dan kapan saja. Menurut Al-Farabi, logika memberikan aturan-aturan yang dengan manusia dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kemungkinan kejatuhan pada kekeliruan. Logika bukan saja mengajarkan bagaimana cara berpikir, tetapi bagaimana juga seharusnya manusia berpikir. Lebih jauh, logika akan menunjukkan bagaimana manusia berpikir melalui proses dan premis-premis sampai kepada konklusi yang pasti. Menurut Al-Farabi, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keyakinan adalah dengan jalan kias. Ia membagi kias dalam 5 macam, yaitu yang pertama, kias burhani, yaitu kias atau penganalogian yang memberikan keyakinan terhadap sesuatu pengetahuan. Yang kedua adalah kias jadali, yaitu kias yang didasarkan pada hal-hal yang sudah terkenal dan diyakini keberadaannya oleh orang banyak, seperti dusta itu jelek dan keadilan itu baik. Ketiga, kias sofistika, yaitu analogi yang menimbulkan persangka bahwa sesuatu yang tidak benar kelihatan seperti benar atau sebaliknya. Keempat, kias khitabi, yaitu kias yang menimbulkan dugaan yang begitu kuat. Kelima, kias syi'ri, yaitu kias yang memakai perasaan dan khayalan untuk dapat menarik orang lain. Sebenarnya tidak ada sesuatu pada logika Al-Farabi. Ia hanya banyak mengomentari organon Aristoteles. Namun demikian, tercatat 2 sumbangan besar Al-Farabi bagi dunia filsafat, khususnya logika. Pertama, ia telah berhasil secara tepat dan jelas menerangkan logika Aristoteles kepada bangsa yang berbahasa Arab. Artinya, ia adalah suatu pakar pertama yang pengaji logika di kalangan manusia berbahasa Arab dengan menggunakan istilah-istilah Arab yang tepat dan sesuai, sehingga menjadikan karyanya sebagai rujukan dalam hampir semua bidang pengaji keislaman. Kedua, paham kesatuan filsafat. Menurutnya, pada hakikat filsafat merupakan satu kesatuan, yaitu satu dalam mencari kebenaran. Meskipun telah perbedaan yang signifikan tentang epistemologi antara Plato dan Aristoteles. Namun pada hakikatnya semua filsafat merupakan satu kesatuan, yaitu kesatuan dalam mencari keberadaan. Meskipun terjadi perbedaan signifikan tentang epistemologi antara Plato dan Aristoteles, namun pada hakikatnya semua bermuara mencari kebenaran berdasarkan ini. Maka Al-Farabi hanya menganut aliran filsafat, yaitu aliran kebenaran. Walaupun dalam praktek intelektualnya ia banyak terpengaruh oleh Aristoteles. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seseorang yang sangat cerdas dan pintar dalam menulis, maka tidak heran kalau karangannya sangat banyak dan meliputi berbagai disiplin keilmuan, dan salah satunya adalah logika. Logika pada masa Ibnu Sina ini mencapai zaman keemasan. Salah satu faktornya adalah sosialisasi Ibnu Sina yang fasih dalam menulis ini. Kepiawaiannya Ibnu Sina dalam berbagai disiplin keilmuan membuat digelari oleh
digelari dengan Asy-Syaikh Ar-Rais atau Syekh Utama. Logika yang dikembangkan Ibnu Sina hampir sama dengan corak logika yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farabi dalam klasifikasi, pengertian, dan tujuan. Hanya ada sedikit perbedaan mengenai konsep logika Ibnu Sina, yaitu dalam pengertian logika sebagai alat. Menurut Ibnu Sina, di samping logika sebagai alat pengukur benar atau salah ilmuwan-ilmuwan lain, ia juga mendapatkan bagian dari ilmu. Artinya, logika merupakan suatu disiplin kajian ilmu. Logika merupakan bagian dari filsafat sebab bagian dari usaha mengetahui tentang wujud dan hal-hal wujud serta bagaimana cara mengetahui hal-hal yang belum diketahui dari hal-hal yang sudah diketahui. Jadi, bagi Ibnu Sina, logika adalah alat atau ilmu sekaligus pembagian dari ilmu. Disebut alat karena ia merupakan ilmu pengukur yang menimbang akan ilmu lainnya dan sebagainya, karena ia sendiri mempunyai kaidah-kaidah dan pokok-pokok permasalahan sendiri. Dalam hal ini Ibnu Sina dari satu sisi tetap mengikuti Aristoteles dan Al-Farabi ketika mengatakan logika sebagai alat dan mengikuti Stoa ketika mengatakan logika sebagai bagian dari filsafat. Ibnu Sina adalah peletakan teori pembuktian atau sebuah burhan, yaitu teori yang memperbolehkan keberadaan ilmu pengetahuan menurutnya dan mendatangkan keyakinan dan pembuktian penuh hanyalah qiyas burhani, yaitu analogi terhadap sesuatu yang sudah pasti tanpa perlu memikirkan lagi. Seperti ungkapan umum lebih luas daripada khusus. Prinsip pembuktian burhan menurutnya harus memenuhi dua syarat, yaitu umum atau kuliah dan pasti atau daruriyah. Umum berarti harus dapat berlaku dalam segala keadaan, waktu, dan tempat, sedangkan pasti berarti sesuatu yang tidak bisa dibantah kebenarannya karena memang berlaku universal. Pengertian menurut Imam Al-Ghazali. Pengaruh Al-Ghazali besar sekali dalam perkembangan pemikiran Islam, khususnya filsafat dan logika. Di satu sisi Al-Ghazali menyerang filsafat khususnya metafisik, dan di sisi lain begitu mengagungkan logika. Serangan Al-Ghazali terhadap filsafat ini mengakibatkan kematian filsafat di dunia Islam pada waktu itu. Namun, di sisi lain, pengagungannya terhadap logika Aristoteles juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan logika, khususnya di kalangan Sunni. Sebelumnya, logika Aristoteles oleh ulama fikih dianggap tidak penting dan tidak memberikan manfaat bagi perkembangan fikih. Namun, setelah Al-Ghazali mewafatkan, pentingnya penggunaan logika Aristoteles di lapangan ijtihad, maka ulama Islam khususnya fuqaha Sunni begitu antusias menggunakan logika ini, bahkan sebagai mereka mewajibkan mempelajari logika Aristoteles. Materi logika disajikan Al-Ghazali sama seperti pendahuluan Al-Farabi dan Sina, namun mulai sikap yang berbeda. Kalau Al-Farabi dan Ibnu Sina mendapatkan bahwa logika adalah alat ukur bagi semua ilmu yang tanpa tidak ilmu akan sempurna. Maka Al-Ghazali berpendapat bahwa logika memang batasan logika adalah alat penimbangan atau neraca bagi sesuatu tertentu, tetapi ia tidak dapat dipergunakan untuk menimbang segala sesuatu, terutama dalam persoalan metafisika. Bagi Al-Ghazali, logika merupakan prasyarat yang harus dimiliki setiap ilmuwan dalam bidang apa saja. Selain metafisika, ia seperti ilmu tata bahasa Arab yang harus dimiliki bagi setiap orang yang ingin ahli dalam bidang bahasa.
Itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.